Oh, Kemudian yang nomor berapa? 10, kemampuan menjual gagasan dan produk. Ini artinya marketing, kemampuan untuk marketing. Sementara hal-hal yang biasanya diunggul-unggulkan orang, apa itu yang diunggulkan? IQ. Yang kedua, sekolah di sekolah yang favorit, kemudian ranking tinggi, itu menuruti menempati urutan 21, 23, 30. Artinya ya ikut menentukan, tapi cukup jauh. Jadi kalau disebut 10 besar, itu nomor 1 jujur. Jujur itu memang titik. Titik itu membuat kita ekspos karena akan dengan jujur mengakui kemampuan dirinya. Kadang-kadang orang kan karena gengsi kemudian menutupi keterbatasan dirinya. Jadi tidak hanya masalah jujur nggak ngapusi loh, nggak ngapusi, nggak ngentit, tapi jujur mengakui kemampuan dirinya, keterbatasan dirinya, kemudian dengan jujur juga menilai dirinya. Jadi kemampuan untuk evaluasi diri, introspeksi, kemampuan untuk ekspos, untuk membuka hati atas peringatan orang lain, dengan jujur mengakui kelebihan orang lain, dan seterusnya. Nah, biasanya ini kalahnya dengan gengsi. Biasanya gengsi. Nah, kalau sudah tertutupi oleh gengsi ini, maka dia akan selalu berusaha menipu orang lain untuk menutupi kelemahan-kelemahan dirinya. Maka justru ini membawa dampak buruk pada diri. Karena dia tidak mungkin akan menjadi baik. Karena yang ada, apa yang dilakukan hanya untuk menutupi kekurangannya, bukan untuk meningkatkan kemampuannya. Yang ada malah terpuruk, seperti begini. Saya melarang, tapi kan saya gengsi dengan kemelaratan saya. Kemudian dengan segala cara menutupi kemelaratan saya dengan memakai pakaian yang bagus, dengan penampilan yang oke, berdiarani tajir, gitu. Malah ini mengada-ada, kemudian malah jadi melarat beneran. Karena mestinya uang itu dipakai untuk hal lain yang lebih penting, tapi hanya untuk memoles casing.
Ini jujur. Jadi jujur itu sampai sekedalaman itu. Tidak hanya Anda gak ngapusi saat ditanya. Jadi jujur sidik yang dimiliki Rasulullah itu sidik amanah tabligh. Jadi termasuk mengetahui akan kemampuan dirinya, akhirnya jujur pada diri sendiri bahwa saya tidak mampu, kemudian saya belajar. Nah, banyak orang kan di dalam sebuah pekerjaan dia tidak jujur pada dirinya, itu adalah dia mencoba menghargai dirinya lebih dari apa yang dia mampu. Pada saat kemudian ditunjukkan kemampuannya betul, dia ternyata tidak bisa. Ini malah mengakibatkan pandangan orang lain jelek. Lebih baik terus terang sejak awal, bisa saya hanya ini. Yang itu saya tidak bisa. Jadi terus terang seperti itu, maka orang akan memberikan kesempatan dia bekerja dan menilai sesuai kebiasaannya. Ternyata kok di tengah jalan dia ternyata punya kemampuan lebih dari itu, maka akan dia daripada awalnya ngomong saya bisa begini, maka saya akan minta gaji sekian. Ternyata setelah tidak bisa. Nah itu malah dicemooh orang begitu. Maka lebih baik jujur aja sesuai kemampuannya di awal. Penghargaan orang pun akan lain. Ini jujur itu nanti sedalam. Nomor 2, disiplin. Ya kalau disiplin berulang kali saya sampaikan, kalau ukur disiplin pertama adalah tepat waktu. Maka saya mencoba jam 7 ini tadi, jam 7 ini tadi, yang saya pentingkan sebenarnya saya ingin melihat siapa yang datang jam 7. Yang telat nggak akan hukum, hanya ingin melihat kira-kira yang beneran itu berapa persen. Yang jam 7 beneran itu berapa persen ya. Alhamdulillah lebih dari 50%. Alhamdulillah. Tapi 50% itu nilainya berapa? Kalau sebuah kinerja. Padahal tepat waktu adalah bukti kedisiplinan adalah bukti kesungguhan adalah kunci kesuksesan. Nah, sepakat para ahli, tepat waktu itu bukan persoalan jauh dekat. Sepakat itu sepakat. Maka sebenarnya nek jujur juga tidak alasan jauh dekat itu menjadi alasan untuk terlambat. Karena itu persoalan mengatur waktu. Jadi manajemen hidup nomor 10 itu manajemen hidup itu salah satunya memanage waktu. Nah, kemudian ada ungkapan orang sukses bukanlah orang yang penghasilannya besar, tapi orang sukses adalah orang yang sibuk tapi dapat membagi. Tidak hanya penghasilannya besar, tapi juga pengaruhnya besar. Kenapa Rasulullah disebut orang tersukses di dunia? Karena dalam waktu yang singkat bisa mempengaruhi banyak orang, bisa mempengaruhi lebih banyak orang. Ini macam-macam definisi sukses. Salah satu di antaranya adalah orang yang sukses, orang yang sibuk tapi dapat membagi waktu.
Itu persoalan sikap itu. Jadi orang kalau disiplin bisa membagi waktu, bisa menghitung. Rumah saya Ponjong, perjalanan saya 1 jam. Kalau masuk jam 7 mestinya jam 6 kurang seperempat saya berangkat. Nah ini kira-kira gitu. Tapi kalau sikapnya itu memang sikap orang yang kurang disiplin, ya seperti orang jamaah itu gak disiplin gitu kan kayak ngopo aku ini ngeremeh ke persoalannya itu, ngeremeh ke saya dekat, nanti saya dengar cepet ke Melayu tekan, jadi ngeremeh lah. Orang yang suka ngeremeh ke orang yang suka ngeremeh ke dan nanti ngeremeh ke kan segala hal, acaranya sok minggu tak persiapan Sabtu saja, ya kan? Andaikan persiapannya sejak Rabu tentu akan lebih matang. Kalau ada band spot, kemudian sempat diingatkan orang dan siap mengerjakannya. Tapi kalau Sabtu, kemudian ini belum loh, waduh sudah nggak ada waktu lah ya. Ini persoalan mengatur hidup. Maka kunci pertama dari sebuah disiplin adalah jadi kepandaian mengatur ini sangat penting. Maka kalau di pesantren itu belajar mengatur waktu 24 jam terstruktur dengan rapi jadwal kegiatan. Itu kelebihan pesantren sebenarnya begitu. Tapi bahwa jadwal kehidupan ini tidak banyak orang yang memahami bahwa ini manajemen hidup. Jadi kegiatan pesantren yang sudah terjadwal jam 3 sampai kemudian jam 3 lagi, itu manajemen urip. Tapi sayang tidak menyadari atau mungkin gurunya tidak menerangkan. Kalau manajemen hidup itu dalam berkegiatan itu nanti bisa termanage dengan bagus, itu tentu akan sukses. Contoh pagi ini saya berguiding betul untuk kegiatan, berguiding betul untuk kegiatan. Jadi dari UPN mau datang jam berapa kemarin, jam 10-an ya. Ya dari Amikom. Saya bilang jam 10 saya kegiatannya di Darul Quran, sehingga jam 9.30 saya sudah harus berangkat. Kalau berjuhur gimana? Nah pada waktu itu belum ada pemberitahuan akan datang dari LPDB Jakarta. Oke lah, ini persoalan bagi waktu ya.